Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan masuk di dalam pujian penyembahan. Kita akan menyembah Dia karena Dia Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan segala keajaiban. Layak kita menyembah, memuliakan Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku adalah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal
menjadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Kami rindu, kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami rindu jamahan-Mu bagi setiap pribadi-pribadi kami. Kami rindu kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Kami menyerahkannya semua, pelayan-pelayan yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, sucikan, urapi dengan kuasa-Mu, biar mereka semua melayani Engkau dengan segala kekudusan dan ketulusan hati mereka. Terima kasih Bapa, kami rindu kami diberkati oleh Engkau melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Kami rindu sukacita surga memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Puji Tuhan, saya serahkan pada Mbak Yesi yang akan mempujian. Shalom. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita pujikan Terima Sukacita Surga. Mari kita bangkit berdiri. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersama
sanggup dalam kehidupan kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Mari kita pujikan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bangkit berdiri. Karena kita lebih dari pemenang, kita pasti bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak
kami memberi ruang kesaksian. Bagi yang ingin memberikan kesaksian, mari maju. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kalau saya ada di sini, ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebenarnya saya hari ini belum menyaksikan cinta kasih Tuhan, tapi rasanya tertuduh. Karena apa? Pertolongan Tuhan sudah kami rasakan, perlindungan atau keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan sudah berikan. Nah, di situ saya tertuduh, selalu tertuduh kalau saya masuk di gereja sini. Kenapa kamu tidak saksi akan pertolongan yang sudah saya berikan? Kenapa kamu menunda-nunda? Sebenarnya saudara, saya mau saksi itu kalau saya sudah selesai dari dokter, tapi semua itu tidak bisa saya tahan lagi. Meskipun saya masih ke dokter saat-saat ini, tapi saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan telah menyelamatkan saya dari kecelakaan maut, saudara. Dan terima kasih saudara buat doa-doanya, buat kami, buat Pak Yowas. Kalau saat ini Pak Yowas sudah berangkat kerja 2 minggu yang lalu, itu semua juga berkat karena doa-doa saudara buat kami, buat rumah tangga kami. Kalau 2 bulan yang lalu kami mengalami kecelakaan maut, saudara, di situ kami tidak memikirkan lagi kalau suami saya mungkin sudah meninggal dan saya sudah meninggal. Tapi di situ kuasa Tuhan tidak terbatas oleh pikiranku. Di situ Tuhan menjaga dan melindungiku. Tuhan menyelamatkan kami dari kecelakaan maut itu. Karena pikiran saya itu, di saat waktu kecelakaan itu kami sudah berserah, Tuhan, kami pasti meninggal. Tapi puji Tuhan, di saat kami melihat mata ini terbuka, di situ suami saya sudah berdiri dan melihat saya yang masih duduk. Pikiran saya, suami saya ini kepalanya terlindas oleh trailer dan saya tertabrak mobil dari belakang. Tapi ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan yang kedua kalinya agar kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur sekali karena pertolongan yang sangat luar biasa kami rasakan. Dan tidak di situ saja, saudara. Suami saya patah tangan dan puji Tuhan sudah sembuh, tapi belum bisa angkat-angkat dengan berat. Tapi di situ saya tidak apa-apa, cuma lutut saya aja yang bengkak. Tapi dapat 1 minggu kami pendarahan, tapi tidak tahu kenapa. Padahal saya tidak hamil ya saudara. Di situ ternyata kami berobat ke dokter, katanya kami mau dioperasi. Tunggu, karena di rahim saya itu ada sesuatu. Nah, di situ dokter mengatakan, ya tunggu dulu ya Bu, nanti dioperasi. Tapi setelah periksa pap smear itu ternyata hasilnya bagus. Semuanya tidak ada yang jelek atau yang negatif, semuanya positif, bagus. Dan di situ dokter mengatakan ini saya terapi dalam 3 minggu. Dan saat ini kami dalam terapi dokter, dan tanggal 3 kami mohon doanya supaya tidak ada kenapa-kenapa dengan saya, dan semuanya boleh campur tangan Tuhan agar mujizat boleh terjadi dalam kehidupan saya pribadi maupun suami saya. Terima kasih saudara-saudara atas bantuan doanya, atas supportnya buat kami. Tuhan memberkati. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang sudah membantu kami dalam waktu kami sakit, dimanapun kami tidak bisa kesana, namun saudara-saudara saya yang membantu. Semuanya Tuhan yang membalas akan kebaikannya. Terima kasih saudara. Saya mau menyanyikan lagu, meskipun tidak hafal ya saudara, tapi saya rindu sekali menyanyikan lagu ini saudara. Sehelai rambut pun tak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Begitupun dengan saya, tidak akan Tuhan mengizinkan saya jatuh, tapi di situ kuasanya Tuhan menyatakan bahwa perlindungannya, pertolongannya, keselamatannya telah dinyatakan pada kami. Musim akan selalu berganti, kasih
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih, demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati. Amin. Kesaksian dari Mbak Nus yang bisa menguatkan kita kalau Tuhan selalu ada dalam setiap keadaan kita dan selalu menolong kita. Mari kita berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada kesempatan yang indah ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Engkau duduk di atas puji-pujian, dan Engkau telah melawat setiap kami umat-Mu yang ada. Kami rindu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami rindu firman Tuhan yang kami dengar bisa memberikan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia yang tidak menentu ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi pendengaran kami, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita buka di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-24. Kitab Ratapan pasal 3 dekat Yeremia. Ya sudah ketemu di situ. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kitab Ratapan ini menceritakan tentang keberadaan umat Israel yang pada saat itu berada di dalam tawanan Babel, dalam perbudakan, dalam penindasan. Jadi mengalami tekanan. Makanya ini kitab Ratapan ini adalah satu kedukaan, suatu kesusahan yang dialami oleh umat Israel, sehingga muncullah kitab Ratapan. Kali ini saya akan menyampaikan firman tentang menanggapi kekecewaan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena mengalami kekecewaan, ada akibat dari apa yang sudah dilakukan oleh umat Israel ketika tidak taat lagi, tidak menghargai ibadah, tidak ada di dalam hadirat Tuhan, mengalami kekalahan, mengalami penindasan, dan kesulitan demi kesulitan yang dialami. Bahkan dalam tawanan orang Israel berada di Babel. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak satupun orang yang terluput yang tidak pernah mengalami kecewa. Di dalam kitab Injil ada seorang nabi besar namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes pasal yang ke-11 itu di sana dikatakan saat itu Yohanes berada di dalam penjara. Yohanes pasal 11 kita akan baca ayat 1, Yohanes 11 Matius, saudaraku, maaf, Matius 11. Matius 11. Betul ya? Matius 11. Atau saya salah nyatat ya?
Yesus dan Yohanes membaptis, ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Karena Yohanes di penjara, jadi tidak bersama-sama dengan Yesus. Dia hanya mendengarkan saja apa yang dilakukan, tantangan hadap yang dialami oleh Yesus dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi. Kemudian ayat yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, suruh tanya, engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes ini adalah nabi, termasuk murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus pada saat itu, dan melihat dan mengalami. Karena dalam posisi penjara, siapapun orang yang tidak senang dalam tekanan, itulah mengalami kekecewaan, meragukan tentang ketuhanan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti saudara dan saya, orang bisa kecewa karena mungkin apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan saudara, apa yang menjadi impian dan apa yang menjadi rencana saudara tidak terwujud. Ada banyak ya. Contoh ya, mungkin kita menginginkan sesuatu tapi tidak kesampaian, artinya kita gagal. Mungkin kalau anak mahasiswa ingin menyelesaikan kuliah, kemudian nggak sampai selesai, gagal. Mungkin karena faktor keuangan dan faktor-faktor yang lain. Mungkin, nah ini contoh-contoh. Ada orang yang menginginkan, sudah memprogram, aku nanti kalau sudah berumur 25 atau kurang lebih sekitar itu, aku akan menikah. Tapi ternyata wis 30, wis 35, belum dapat jodoh. Nah, kemudian muncullah kekecewaan karena apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Atau mungkin sudah dapat jodoh, sudah menikah, sudah bertahun-tahun tapi tidak mendapat keturunan, tidak mendapat anak. Inilah kemudian muncul kekecewaan. Atau mungkin kita sudah menikah, kita sudah punya anak, tapi sudah berumah tangga, sudah bertahun-tahun masih kontrak atau masih menumpang di orang tua, kemudian muncul kekecewaan. Nah, dan yang paling menyakitkan, mungkin sudah menikah, baru saja menikah, kemudian ditinggal meninggal oleh suami atau istrinya. Nah, saya percaya ini banyak itu kekecewaan. Mungkin usaha ini, usaha itu kita belum terpenuhi, belum mencapai apa yang kita harapkan. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang seringkali datang di dalam kehidupan kita. Apa pertanyaan seringkali muncul kalau kita lagi kecewa, saudara yang dikasih Tuhan? Rasanya Tuhan tidak menjawab. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Padahal Tuhan itu Maha Kuasa. Kemudian mulai menyalahkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita sudah ini, mungkin kita sudah itu. Bangsa Israel Tuhan izinkan tertawan sehingga muncullah kitab ratapan, kesedihan, kepedihan yang dialami. Seringkali kita tidak memahami, tidak mengerti
bahwa Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang membentuk. Ataupun mungkin sepertinya ini Tuhan tidak ingin melihat saya senang, saya berhasil, saya sukses, saya bahagia, tapi tidak tercapai. Jadi sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak tercapai, kita bisa kecewa, kita bisa meninggalkan Tuhan. Mungkin kita iri dengan orang lain loh. Kenapa mereka sukses, kenapa mereka berhasil? Kemudian kita menyalahkan, oh Tuhan itu tidak adil. Kemudian mulai membandingkan kita dengan orang lain. Saya percaya setiap kita itu punya ukuran kita masing-masing, punya beban masing-masing, punya persoalan masing-masing. Hal yang perlu kita lakukan, kita harus sadar kalau kita mulai ada benih-benih kecewa, apalagi kalau kita kecewa yang berkepanjangan, atau kita hidup terus-menerus di dalam kekecewaan, berarti Tuhan tidak lebih penting. Karena kita hanya menginginkan apa yang kita harapkan. Jadi egoisme, aku ingin ini, aku ingin ini. Saudara yang dikasih, nanti kita akan lebih jauh bahwa ambisi, keinginan manusia itu daging keinginannya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan itu menjadi bagian yang terbaik dalam hidup saudara. Apapun yang saudara alami, apapun yang Tuhan izinkan, kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kita ingat ya, perlu ingat saudara yang dikasih, bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan, mengisi keinginan, kekosongan hati saudara dan saya. Dan yakinlah bahwa Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan izinkan kalau semua pasti di satu sisi ada ayat yang mengatakan, Mazmur 34 ayat ini janji cari Tuhan, tidak mengalami kekurangan yang baik. Seringkali kita enggak merasa bersyukur, berterima kasih. Kalau saudara kita saat ini, kemarin saudara teman kami cantik, orang Cina, ibu gembala, enggak tahu Cina atau Manado di Banyuwangi, meninggal karena COVID. Yang lain diinfus, yang lain, kalau kita masih diberi kesehatan, kekuatan, bersyukurlah. Mazmur 34 ayat yang ke-10. Mazmur 34 ayat 10. 2, 3. Singa apa? Bareng-bareng ya. 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat yang ke-10, 11 itu ya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Saudara, takutlah akan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami sesuatu yang baik, yang tidak baik maksudnya saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan berjanji bahwa orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan. Ini berbicara apa saudaraku? Iblis yang menggerogoti,
dari lini, dari sisi kita, supaya kita kecewa, supaya kita meninggalkan Tuhan. Ini tadi Yohanes Pembaptis meragukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah engkau yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Percaya kepada Tuhan. Apa yang saudara alami mungkin sampai detik ini, apa yang kita inginkan belum kunjung tiba, ya. Kita menerima apa yang kita rindukan, apa yang kita idam-idamkan. Bisa jadi karena hal itu tidak bagi Tuhan. Mungkin bagi saudara sepertinya kita dibawa yang tidak enak. Tapi kita percaya, kita tetap bertekun, kita tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Mungkin Tuhan menginginkan sesuatu yang indah untuk saudara dan saya, dan supaya mungkin Tuhan ingin supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Atau mungkin Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan nanti akan mengabulkan setiap keinginan saudara dan saya. Mungkin melalui waktu, mungkin melalui proses. Jadi biar Bapak Ibu saudara dan saya yakin dan percaya bahwa saudara tidak kekurangan satupun yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan sesuai tepat pada waktunya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan supaya kita tidak kecewa dan kita berada di dalam kekecewaan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengubah cara pandang bahwa di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, ini pengalaman dari Rasul Paulus. Filipi 3 ayat yang ke-8, Galati, Efesus, Filipi 3 ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dari Rasul Paulus, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena atau setelah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ternyata apa yang dari dunia ini berbeda setelah Paulus dulu besar, dia hebat, tetapi setelah dia menganggap sampah. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dia merasa enggak berarti apa yang diraih, apa yang didapat, mungkin kekayaan, mungkin kedudukan, kehormatan dibanding Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sumber kekecewaan kita pada dasarnya disebabkan ada dua hal, ya. Manusia atau karena keadaan orang lain yang mengecewakan kita. Orang Israel, bangsa Babel yang menindas, yang menguasai. Mungkin orang menyakiti saudara, mungkin orang merugikan, mungkin tidak kesampaian apa yang kita harapkan, apa yang menjadi keinginan saudara. Kemudian kita mungkin mengalami satu keadaan yang tidak mendukung, atau mungkin kita mengalami hal yang merosot, mungkin menurun. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita kecewa,
maka kita akan diperhadapkan kepada dua pilihan atau respon bagaimana. Apakah kita terpuruk dan semakin jauh dari Tuhan, atau justru kita malah dekat. Ini makanya permasalahan yang Tuhan berikan ada dua hal. Bisa membuat kita jauh, kecewa, merasa Tuhan itu tidak baik. Aku sudah setia, aku masih begini. Nah, kemudian bisa juga kita lebih dekat, kita lebih butuh Tuhan. Jadi ada dua hal. Kalau Paulus memilih bagaimana ya, setelah pengenalan akan Tuhan Yesus yang sesungguhnya, bahwa dia menganggap sampah, tadi dikatakan, ia menganggap sampah semua yang dia miliki, dianggap kerugian dan sampah karena pengenalan akan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, itu harta yang indah. Engkaulah harta yang tak ternilai, kubanggakan hanya Tuhan. Tapi kalau kita membanggakan kita hanya dunia ini, kita tidak akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, karena Tuhan hadir di dalam hidup kita. Jadi keputusan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa terus tenggelam dalam kecewa, atau kita menjauh dari Tuhan dan menyalahkan ya Tuhan. Kemudian kita kecewa. Kita lebih jauh. Mari biar kita lebih dekat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, biar kita mengubah cara pandang. Kemudian sama seperti Musa. Ketika Musa waktu
bersama-sama kami semua. Terima